Udah Pak? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang step ini bakal ada Amanda akan menceritakan tentang Jakatarup. Iya, Jakatarup dan tujuh bidadari. Iya, 7 bidadari. 7 bidadari. Pada zaman dahulu hiduplah seorang pemuda yang bernama Jakatarup. Ia tinggal di daerah Jawa Tengah dan memiliki seorang ibu yang bernama Bomila dan mempunyai ayah yang telah meninggal. Pada malam hari ia bermimpi bertemu dengan 7 bidadari yang sangat cantik. Dan di pagi hari ia bangun dan akhirnya dia memutuskan untuk melamun di depan teras rumahnya dia. Dan ibunya Jakatarup ini mencari Jakatarup di kamarnya yang tidak ada dan berkata, "Di mana anakku?" Dan akhirnya Bomila ini mencarinya dan menemukan Jakatarup sedang berlamun di depan teras rumahnya dan berkata, "Apa yang sedang dilamunkan anakku ini?" Dan Bomila berpikir apa mungkin ia memikirkan sedang berumah tangga. Dan siang hari akhirnya Bomila memutuskan untuk pergi ke sawah dan bertemu dengan pemilik sawah tersebut. Dan pemilik sawah tersebut berkata kepada Bomila, "Bomila, apakah anakmu sudah mempunyai pasangan?" Dan Bomila berkata, "Entahlah." Dan habis itu Paranu bilang kepada Bomila, "Aku ingin menjodohkan anakku dan anakmu yang bernama Laraswati." Dan Bomila mendengar hal itu sangat senang, tetapi Bomila berpikir, kalau saya mengiyakan, menyetujui perkataan itu dan saya tidak bilang ke Jakatarup, pasti Jakatarup sangat marah pada saya. Akhirnya Bomila memutuskan untuk bilang nanti saja. Dan kebesokan harinya Jakatarup izin kepada ibunya untuk mencari makan, yaitu seekor kijang. Dan pas berpamitan kepada ibunya lupa membilang kepada Jakatarup tentang perjodohan dia dengan Laraswati. Di tengah perjalanan Jakatarup akhirnya menemukan seekor kijang dan sehabis itu dia memutuskan untuk pulang. Tetapi di tengah perjalanannya dia sangat kehausan dan sangat kecapean, tetapi ia lupa membawa minum. Akhirnya ia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang tinggi. Dan tiba-tiba ia mendengar suara wanita yang sedang asyik bermain di sungai. Dan dia melihat ada selendang yang ditaruh di bawah pohon itu. Dan dia berkata, "Selendang siapa ini? Apa aku ambil saja? Kalau aku ambil, pasti salah satu pemilik selendang ini tidak akan bisa pergi ke kayangan." Dan akhirnya dia mengambilnya, lalu dia mengumpat di sebuah semak-semak. Dan hari sudah makin gelap. Ada seorang bidadari yang berkata, "Ayo kita pulang sekarang." Dan akhirnya teman-temannya mengiyakan perkataan temannya itu. Dan setelah mereka rapi-rapi, akhirnya ada salah satu bidadari yang kehilangan selendangnya dan bertanya kepada temannya, "Di mana selendangku?" Dan temannya berkata, "Di mana kamu menaruhnya?" Dan akhirnya teman-temannya mencarinya tetapi tidak ketemu. Dan akhirnya dia berpamitan kepada Nawang Wulan, "Maafkan kami Nawang Wulan, kami tidak bisa mencarinya karena hari makin gelap." Dan akhirnya Nawang Wulan berkata, "Iya, tidak apa-apa, aku bisa kok mencarinya sendiri." Dan sesudah itu teman-temannya meninggalkan Nawang Wulan begitu saja dan
beberapa lama kemudian tiba-tiba Jaka Tarub datang dan bilang kepada Nawang Wulan, "Sedang apa kamu sendirian di sini?" Dan Nawang Wulan berkata, "Aku sedang mencari selendangku. Kamu melihatnya tidak?" Dan akhirnya Jaka Tarub bilang, "Saya tidak melihatnya. Gimana kalau kamu ke rumahku saja dulu?" Dan akhirnya Nawang Wulan mengiyakan perkataan itu dan ikut ke rumah Jaka Tarub. Setibanya di rumah Jaka Tarub, tiba-tiba ibunya berkata kepada Jaka Tarub, "Siapa wanita ini?" Dan Jaka Tarub menjelaskannya. Kemudian akhirnya ibunya mengizinkan untuk Nawang Wulan tinggal beberapa hari di sini. Dan beberapa hari kemudian Nawang Wulan melihat ibunya Jaka Tarub sedang menjemur pakaian. Dan ia berpikir, apa aku bantu saja ya ibunya Jaka Tarub? Dan akhirnya dia membantunya. Tetapi tiba-tiba di pertengahan membantunya ibunya Jaka Tarub, tiba-tiba ia melihat selendang yang mirip sama dia. Dan akhirnya dia mengambil selendang itu dan berkata kepada Jaka Tarub, "Di mana kamu menemukan selendangku ini?" Dan Jaka Tarub bilang, "Aku nemuinnya tadi, tapi aku lupa bilang ke kamu." Dan Nawang Wulan marah dan sangat kesal. Akhirnya Nawang Wulan pergi meninggalkan Jaka Tarub begitu saja dan lupa berpamitan kepada ibunya. Dan di situ Jaka Tarub merasa sedih dan sangat kecewa, dan akhirnya Nawang Wulan pergi meninggalkan Jaka Tarub begitu saja. Tamat. Yeay.